Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Solihah kelas 1? Mudah-mudahan kabarnya sehat terus ya. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustadz nih di pelajaran geografi dan PKN. Nah, sebelum kita belajar, kita awali dengan doa dulu ya. Wahid isnin salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Baik solihah, hari ini kita akan belajar tentang pasar, baik aktivitas atau kegiatan yang ada di pasar dan sarana yang dibutuhkan di pasar. Nah solihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi Allah menjelaskan, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, tahukah antum di mana tempat orang untuk melakukan jual beli? Ya, betul sekali, di pasar. Nah, siapa ini yang pernah pergi ke pasar bersama uminya? Pernah? Nah, pasar apa nih yang ada di sekitar rumah antum? Apakah pasar tradisional ataukah pasar modern? Ya, bisa jadi ada pasar tradisional, ada pasar modern. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pasar tradisional dan pasar modern. Apa saja sih aktivitas atau kegiatan yang terdapat di dalam pasar tersebut, baik pasar tradisional ataupun pasar modern? Mari sama-sama kita bahas. Nah, di pasar tradisional dan pasar modern itu sama ya kegiatannya ataupun aktivitasnya, yakni jual beli. Ada penjual, ada juga pembeli. Jadi kalau penjual itu menjualkan barang yang ia sediakan di tempatnya misalkan ya. Kemudian pembeli yakni membeli barang dari penjual barang. Nah, untuk di pasar tradisional, pembeli dan penjual bisa saling bertemu dan melakukan jual beli secara langsung. Nah, ini sangat memudahkan pembeli untuk melakukan taruh menawar harga ya. Jadi kalau barang yang dijual di pasar tradisional itu bisa ditawar. Misalkan kalau di Bandar Lampung itu ada pasar Kandis, ada pasar Koga. Nah, barang-barang yang dijual di pasar tradisional itu bisa ditawar. Misalkan antum membeli sayuran, harganya 5.000, ditawar menjadi 4.000. Misalkan seperti itu boleh. Karena bisa ditawar kalau di pasar tradisional. Nah, berbeda halnya dengan pasar modern. Kalau pasar modern itu tidak bisa ditawar, ya. Di pasar modern itu tidak bisa ditawar karena harganya biasanya barangnya itu sudah ada label harganya. Jadi barang-barang yang ada di pasar modern tidak bisa ditawar atau tidak boleh ditawar. Nah, adapun barang-barang yang dijual di pasar tradisional itu biasanya barang-barang kebutuhan pokok, baik makanan seperti sayur mayur, beras, bumbu dapur, ayam, daging, dan bahan makan lainnya. Nah, tidak hanya itu, pasar tradisional juga biasanya menjual peralatan dapur ya, dan pakaian. Nah, kalau di pasar tradisional tadi bahan-bahan pokok yang dijual, kalau di pasar modern itu barang yang dijual
Biasanya barang-barang yang tahan lama seperti pakaian, alat-alat elektronik, dan lain sebagainya. Tapi ada juga ya, biasanya pasar modern itu menjual sayur mayur, buah-buahan, ataupun daging. Nah, berarti pasar itu tempat yang banyak memberikan manfaat ya bagi manusia, karena manusia dapat membeli bermacam-macam barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berarti pasar itu banyak manfaatnya, bukan? Nah, jadi aktivitas atau kegiatan yang ada di pasar tradisional dan pasar modern sama ya, yakni berjual beli. Namun perbedaannya, kalau di pasar tradisional tadi barangnya bisa ditawar, sedangkan di pasar modern barangnya tidak bisa ditawar. Biasanya sudah ada label harganya. Nah, karena pasar banyak dikunjungi orang ya, maka pasar harus nyaman. Ya, di pasar juga harus ada fasilitas atau tempat untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang berada di pasar. Nah, fasilitas apa saja yang harus ada di pasar? Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa? Ya, tempat parkir. Nah, kalau antum mau ke pasar menggunakan motor, nah ditempatkan di tempat parkir. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa? Ya, gambar kamar mandi atau toilet. Nah, biasanya di pasar juga ada ya toilet umum. Untuk apa? Apabila ada pengunjung yang mau buang air besar atau buang air kecil, bisa ke toilet. Kemudian di selanjutnya, sarana yang dibutuhkan ada? Ya, tentu ada tempat sampah. Ada tempat sampah yang tertutup. Karena kalau tidak ada tempat sampah, nanti sampahnya bisa berserakan. Fungsinya sampah kan untuk membuang sampah atau meletakkan sampah. Supaya apa? Tidak berceceran, baik sampah sayur-sayuran, sampah makanan, ataupun sampah plastik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, ada apa? Ya, ada biasanya pos keamanan ya, atau tempat untuk satpam ya. Untuk apa? Ya, untuk menjaga keamanan yang ada di pasar ya. Nah, jadi yang pertama tadi ada tempat parkir, kemudian kamar mandi, tempat sampah, dan juga ada pos keamanan. Nah, solih-solihah, orang yang datang ke pasar itu kan tentu memiliki tujuan ya. Tentu ia ingin membeli barang. Nah, agar orang-orang yang datang ke pasar itu mudah mendapatkan barang yang ia butuhkan, maka tempat-tempat yang ada di pasar haruslah tersusun dengan rapi. Supaya apa? Supaya orang mudah mencarinya, mudah untuk menemukan barang yang ia butuhkan. Ya. Nah, tempat-tempat apa saja yang harus disusun dengan rapi atau yang ada di pasar? Ya, yang pertama, tempat untuk menjual pakaian. Nah, tempat untuk menjual pakaian haruslah memiliki tempat sendiri, harus disusun dengan rapi, tidak boleh dicampur dengan penjual daging atau penjual ikan. Ya, biasanya kalau penjual pakaian itu kalau tidak di dalam atau di tengah bagian pasar. Kemudian yang kedua, ada tempat untuk menjual alat elektronik ya. Nah, alat elektronik ini juga memiliki tempat untuk berjualan ya. Tidak boleh tempat untuk menjual alat elektronik dicampur dengan penjual daging. Nah, itu tidak boleh ya. Harus dipisahkan atau memiliki tempat masing-masing. Tapi masih dalam lingkungan pasar ya. Kemudian yang ketiga, tempat untuk ya menjual sayur dan buah-buahan. Jadi tempat untuk menjual sayur dan buah-buahan itu biasanya memiliki tempat ya, tidak dicampur dengan penjual pakaian. Biasanya juga tempat untuk menjual sayuran dan buah-buahan itu disatukan menjadi satu tempat dengan penjual makanan. Bisa juga seperti itu. Sering kita jumpai juga di pasar seperti itu ya. Nah, kemudian setelah ada tempat untuk penjual sayur dan buah-buahan,
Ada apa lagi? Ya, tentu ada tempat untuk menjual daging dan ikan. Nah, kalau untuk tempat menjual daging dan ikan ini tidak boleh, sangat tidak boleh berdekatan dengan tempat penjualan atau tempat untuk menjual pakaian. Mengapa? Nah, nanti pakaiannya kalau dekat-dekat tempat menjual pakaian, apabila berdekatan dengan tempat untuk menjual daging, nanti pakaiannya bisa kena cipratan darah ataupun kena cipratan air dari ikan, ya. Nanti pakaiannya bisa bau. Pembeli baju juga mungkin nanti tidak betah karena bau ikan yang ditimbulkan. Maka tempat-tempat untuk berjualan yang ada di pasar itu harus disusun dengan rapih, memiliki tempatnya masing-masing, tidak boleh dicampur, ya. Nah, solih-solihah, itulah materi kita hari ini tentang pasar, baik aktivitasnya, kemudian fasilitas yang harus ada di pasar, kemudian tempat-tempat yang harus disusun dengan rapi yang ada di pasar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mudah difahami, dan insya Allah nanti di pekan depan kita akan melaksanakan latihan harian 1. Maka materi yang sudah Ustaz sampaikan dipelajari kembali, ya. Itu saja materi kita hari ini. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.